Jolali, let's wait and see. Podcast Jolali Svenskid, ngangeni. Halo guys, selamat siang. Jumpa kembali bersama kami di podcast Jolali. I'm Rajita, Tua Monica, podcast Jolali Svenskid, ngangeni. Teman-teman, acara ini disponsori juga oleh Fried Chicken Tegalo, murah dan enak loh, dan Mililiter, healthier and fresher. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Broto. Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Baik. Iya. Sudah makan belum? Sudah? Sudah. Sudah? Siap belum? Oh. Ada yang ingin ditanyakan? Saya beberapa pertanyaan. Mhm. Ada 8 pertanyaan. Oke. Saya angkat. Oh gitu. Oh. Oke. Gimana? Siapa namanya tadi? Saya Monica. Kamu? Pak Bro. Boleh diceritakan riwayat karir Bapak? Oke ya. Jadi pertama saya masuk di Kabupaten Magelang ini tahun 1995. Belum ya. Jadi di SMP 2 Kajoran. Saya asli Solo, ya, termasuk darah biru. Oh iya. Jadi begitu dari SMP 2 Kajoran, kemudian pindah ke SMP 2 Kaliangkrit. Kemudian tahun 2007 saya pindah ke SMP Bukit Sapin. Saya pernah jadi guru di sini. Saya pernah guru bahasa Inggris. Saya pernah membuat kelas bilingual. Karena mau bermata ya. Nah, nanti minta kepada Bapak Lupi guru bahasa Inggris untuk diadakan kelas bilingual. Jadi kelas yang diajarkan dengan 2 bahasa. Kita pernah mengadakan English Camp. Jadi sehari di sini full komunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi nanti minta lagi kepada guru-guru bahasa Inggris untuk diadakan lagi, ya, untuk meningkatkan kompetensi kamu di bidang bahasa Inggris. Kemudian tahun 2010, alhamdulillah saya mendapat amanah untuk menjadi kepala SMP 1 Kaliangkrit. Di jauh di sana, kalian mungkin belum tahu ya. Sekarang terkenal dengan Nepal Panjava. Pernah ke sana? Belum? Nah, ajak teman-teman nanti kalau COVID sudah landai, sudah hilang, ajak untuk wisata lokal di Kabupaten Magelang. Salah satunya yaitu Nepal Panjava di Lutut sana di Kaliangkrit. Kemudian tahun 2013 saya pindah ke SMP 2 mungkin Lampiana tahu, nah mestinya tahu kalian dari sini. Kemudian di tahun 2017 saya diangkat menjadi pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang saat itu. Kemudian tahun 2019 saya diamanahkan untuk menjadi kepala bidang pembinaan SD. Dan terakhir 2021 saya dirotasi di Kabid Pembinaan SMP sampai sekarang. Terus sedikit riwayat pekerjaan saya. Pasti Bapak punya hobi. Hobi Bapak apa? Hobinya traveling. Iya, reading. Nah, ayo siap mau. Makanya hampir destinasi wisata di Kabupaten Magelang yang baru, insya Allah saya sudah jelajahi semua. Bapak suka baca buku genre? Dulu reading itu saya yang detektif. Kalau zaman remaja ada namanya 5 Sekawan. 5 Sekawan ada itu hobi. Kemudian waktu itu majalah yang populer Intisari. Nah, itu majalah yang bagus, tapi kelihatannya sekarang sudah tidak terbit lagi. Kemudian majalah-majalah anak-anak yang atau majalah remaja itu kelihatannya sudah tidak familiar lagi. Ya, itu yang sedikit hobi saya. Maka anak-anak sedikit promosi untuk destinasi wisata Kabupaten Magelang sekarang banyak sekali. Ya.
dan bagus-bagus untuk dinikmati, tidak kalah dengan kota yang lain. Iya, bisa kalau kamu ajak traveling dengan keluarga, tidak usah keluar kota, cukup di Kabupaten Magelang saja, sudah luar biasa. Biasanya pengen yang jauh Ya dekat dulu aja, dekat aja dulu, kenapa mesti jauh? Dekat dulu, kenali lingkungan kalian. Nah, kalau sudah jelajahi, baru nanti keluar. Oh, papringan yang untuk kalau zaman dulu kan ada pagi itu ya kayak warung papringan itu yang tradisional dengan alat pembayarannya pakai kerikil itu atau genting itu uang bukan yang itu. Oh itu di daerah Bandungan. Oh, Bandungan juga ada namanya, kalau nggak salah juga bambu atau apa, setiap minggu minggu pagi atau apa selalu ada pasar pagi, menu yang dijual tradisional, kemudian alat pembayarannya memakai alat tukar semacam uang tetapi dari genting yang sudah dicetak. Tapi selama COVID berhenti dulu. Lalu di daerah kan ada daerah tempat yang mungkin di bawah pohon bambu atau apa ya apalagi Kabupaten Magelang termasuk Borobudur itu kan merupakan salah satu wilayah KSNP, itu dari kawasan nasional strategis pariwisata. Jadi Indonesia itu akan mencoba membuat 5 Bali di Indonesia. Jadi selama ini yang paling terkenal kan Bali, Pulau Bali ya, maka akan diciptakan 5 Bali yang ada di Indonesia. Salah satunya Candi Borobudur. Kalian lihat sekarang pembangunan Candi Borobudur luar biasa karena ini merupakan kawasan strategis nasional pariwisata. Insya Allah besok banyak sekali turis yang akan ada di Kabupaten Magelang. Berdoa saja mudah-mudahan COVID landai, hilang dari Indonesia, khususnya Magelang, sehingga banyak wisatawan yang akan datang ke Candi Borobudur. Terus nih Pak, saya kan dengar tuh ada SMP Didaya. Oh iya. Nah, apa tuh itu program SMP Didaya? Oh iya. Gini, jadi era perkembangan teknologi sekarang, kita sudah masuk ke revolusi industri yang 4.0. Kalian pernah dengar? Tahu 4.0? Belum tahu. Jadi perubahan teknologi itu kan berkembang sangat cepat. Sekarang itu istilahnya 4.0, revolusi industri 4.0. Itu terkenal atau dengan istilahnya namanya cyber physical system. Jadi satu sistem yang berada di dalam satu jaringan, semuanya terkoneksi. Kalau kalian lihat sekarang adanya Grab, adanya GoFood, ada Gojek, ada marketplace banyak yang belanja online. Itu termasuk salah satu dari yang namanya cyber physical system. Ini 4.0. Nah, untuk itu anak-anakku melatar belakangi hal tersebut, maka saya dan teman-teman itu membuat program yang namanya SMP Didaya. SMP yang berbasis digital. Ini kaitannya dengan perkembangan IT. Kemudian SMP yang berdaya saing. Ini kaitannya dengan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Dan SMP yang berbudaya. Ini kaitannya dengan karakter siswa. Jadi ke depan harapannya semua sekolah itu sudah memanfaatkan digital untuk proses pembelajaran. Seperti kan sekarang sudah mulai ya, ada pembelajaran daring dengan menggunakan fasilitas internet, VR dan sebagainya. Itu salah satu yang kaitan dengan digital. Itu saya kira yang untuk SMP Didaya. Dengan SMP Didaya dari mana?
dari Pak Guru. Kalau saya pas itu ngeliat di YouTube. Di YouTube memang ada ya. Jadi kita juga punya web SMP Digdaya. Itu silakan ditonton, banyak hal-hal yang baru terkait dengan dunia pendidikan di sana. Browsing saja gitu Digdaya. Kalau Digdoyo itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu kan juara. Nah, siapa yang istilahnya kuat ya, Digdaya itu bisa katakan sakti, tidak terkalahkan. Maka dengan adanya itu SMP Digdaya, semoga SMP yang ada di Kabupaten Magelang itu tidak terkalahkan dengan SMP di kota lain. Itu falsafahnya itu ya. Misal kalian ini nanti kalian yang bisa mensukseskan Digdaya, kalian betul-betul Digdaya atau enggak? Makanya belajar yang rajin. Tujuan dari program Digdaya itu? Ya, jadi Digdaya itu SMP Digdaya diharapkan nanti menjadi satu gerakan, tidak hanya berupa moto, slogan atau visi, tetapi gerakan. Jadi semua SMP itu sudah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Semua SMP siap untuk berkompetisi. Dia berdaya saing, itu memiliki jiwa kompetisi, siap bersaing dengan SMP sekolah yang lain. Harapannya tujuannya SMP berbudaya, itu sekolahan mempunyai budaya yang baik, siswanya juga memiliki karakter yang baik. Saya tanya, kalian kenal atau sudah mendengar namanya profil pelajar Pancasila? Sudah. Bisa menyebutkan? Sudah pernah dengar, cuman kayak belum terlalu mengajari. Oh belum. Kamu tahu nih kan 6 ciri atau 6 profil pelajar Pancasila. Profil itu hampir sama dengan karakter. Browsing di internet, jadi anak-anakku semua siswa SMP Kabupaten Magelang, Kementerian Pendidikan itu sudah mencanangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, jadi religius. Ya. Yang kedua itu berkebinekaan global, ya. Walaupun kita tetap harus berkepribadian bangsa Indonesia, tetapi kita harus punya wawasan global, wawasan yang mendunia, karena kita tidak lepas dari negara lain. Yang ketiga itu gotong royong. Ya, kalian tahu ya, di masyarakat di sekolah gotong royong atau bekerja sama, ada kepedulian kepada sesama yang mungkin membutuhkan bantuan. Kemudian yang keempat mandiri. Ya, jadi pelajar Indonesia diharapkan mempunyai kemandirian yang kuat, bisa melaksanakan tugas-tugas yang yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara mandiri. Kemudian yang kelima itu bernalar kritis. Nalar kritis. Nalar kritis itu kalau sekarang istilahnya kepo. Ada berita, nah kepo ada sesuatu yang menarik, kok ini kelihatannya ada sesuatu yang aneh, nah kalian kepo. Nah, itu bernalar kritis. Biasanya kalau orang yang memiliki nalar kritis itu akan kreatif, itu yang keenam. Ya, jadi orang melihat sesuatu istilahnya yang ada rasa keingintahuan, kan berpikir kritis. Ini contoh yang sederhana. James Watt, tahu? James Watt itu penemu mesin uap. Nah, pada waktu masih muda, ketika ibu James Watt itu merebus air, itu setelah mendidih, itu tutupnya itu kan gerak-gerak bunyi. Nah, karena James Watt mempunyai rasa kepo, gumun. Nah ini loh, kok bisa nggak ada yang bergerak, kok tutupnya bisa gerak sendiri. Nah, dia berpikir kritis, oh berarti
air yang mendidih itu memiliki kekuatan untuk menggerakkan tutup ketel tadi. Dia berpikir kalau air yang direbus itu semakin banyak, kemudian panasnya semakin tinggi, maka kekuatannya itu semakin besar. Dengan penelitian yang banyak, akhirnya James Watt menemukan yang namanya mesin uap. Itu menandai revolusi industri yang pertama. Jadi revolusi industri yang pertama ditandai dengan adanya mesin uap menggantikan tenaga manusia maupun tenaga hewan. Jadi sebelum ditemukannya mesin uap itu, aktivitas pekerjaan itu menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, maka berubah, diganti dengan tenaga mesin tadi. Itu ditandai revolusi industri yang sering baca buku ya, biar tahu tentang sejarah orang-orang yang terkenal atau sukses. Nanti Di sini ada sponsor podcast kali ini, ada Ayam Fitness, ada Roman. Yang pertama ini ada Minimal. oh, ini produksi mana, Mbak? Produksi asli Magelang. Asal Magelang? Iya. Oh, saya kira kalau di SMP mungkin memproduksi seperti ini. Jadi bisa. Oh, oke, bagus ya. Jadi siswa itu juga harus punya jiwa kewirausahaan. Nah, ada mata pelajaran prakarya. Nah, ada kewirausahaan nanti memproduksi mungkin bisa makanan atau apa yang untuk bisa dipasarkan. Lumayan ini anakku. Kalau enggak sekarang hobinya kan reseller. Reseller itu kan menjual produk orang lain melalui online. Itu juga kewirausahaan. Toko ini juga saya lihat ada GrabFood. Nah, ini kan bisa juga untuk melatih kewirausahaan dari siswa-siswa di sini. Terus yang paling recommended ini recommended. Sudah pernah mencoba kamu? Yang mana yang sudah pernah kamu coba? Ini es ya? Saya sudah setuan, tidak berani. Oh iya Pak, ini ada passwordnya sendiri. Oh, password. Maksudnya? Jadi kalau kalian mau pesan makanan dan minuman, bisa di alamat bawah ini ya. Fried chicken Tegalo, murah, enak loh, mililiter, healthier and fresher. Oh gitu. Jadi setiap kali beli harus mengucapkan itu. Oh, nanti ada diskon. Kalau yang bisa mengucapkan password kayak di televisi untuk yang marketing kan gitu. Kalau memberi password, mengucapkan password mungkin ada diskon. Nah gitu. Ini langkah yang bagus untuk SMP 1 mungkin ini untuk melatih siswanya untuk jiwa kewirausahaan. Walaupun belum mampu memproduksi sendiri, tetapi menjadi istilahnya reseller. Reseller yang nanti kan ada sedikit keuntungan dan bisa untuk kegiatan khusus. Nah ini untuk jiwa kewirausahaan di kalian untuk ditingkatkan dengan model-model semacam ini. Ini sudah luar biasa. Kalian sudah mampu memperoleh sponsor. Nah ini luar biasa. Nah, ini tidak semua sekolah mengadakan kegiatan ini baru untuk saya baru satu-satunya SMP yang mengadakan podcast ini dan ada sponsornya. Luar biasa. Selamat untuk SMP 1 mungkin ya, kreativitas dari Bapak Ibu guru dan siswa-siswanya untuk mengadakan podcast dan sudah ada sponsornya. Nah, ini semoga menginspirasi sekolah yang lain. Nanti aja setelah acara ini saya tak menikmati. Kira-kira inspirasi terbentuknya SMP itu? Jadi pada saat saya browsing di internet, terutama di internet,
saya membaca tentang sejarah pahlawan-pahlawan Nusantara. Nah, itu memang ada kata dikdaya, seperti istilahnya kalau dari Majapahit siapa? Patih Gajah Mada, itu yang disebutkan patih yang dikdaya. Dikdaya artinya tadi tidak terkalahkan. Kemudian saya mencoba untuk membuat akronim dari dikdaya tersebut yang sesuai dengan yang kondisi sekarang, berbasis dengan digital. Maka saya ambil kata dik ya. Kemudian danya itu berdaya saing. Ya-nya adalah berbudaya. Jadi nyambung bahwa dikdaya itu berbasis digital, berdaya saing dan berbudaya. Maka juga bisa jadi yang siswa yang dikdaya. Cara berdikdaya itu bagaimana? Gimana? Itu kan harus menjadi Dikdaya, oke. Kalian hobi nge-game nggak? Nggak game. Jadi game itu juga bagus asal, saya pemanfaatan saat mainnya itu terbatas. Nah, di game itu kan merupakan salah satu kecanggihan teknologi yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kalian sekarang harus sudah mulai akrab dengan IT, teknologi. Akrab dengan teknologi. Kalian kalau melihat di internet, coba browsing untuk teknologi canggih. Nah, ini biar menginspirasi kalian. Kalian nanti ke depan itu kalian harus banyak berkenalan dengan IT teknologi. Nanti sebagian akan digantikan dengan artificial intelligence, semacam robot untuk hal-hal tertentu. Itu bisa, itu lebih efektif, lebih efisien karena yang namanya mesin itu tidak mengenal lelah. Nah, kalian lihat, untuk menginspirasi siswa itu browsing yang namanya teknologi canggih atau teknologi terbaru. Yang di smartphone itu kan sekarang ada yang namanya teknologi face recognition. HP kalian, face recognition itu semacam password di HP yang bisa membuka tetapi dengan wajah. Nah, itu istilahnya face recognition, pengenalan dengan wajah. Ya, jadi ada yang pakai sidik jari. Nah, ini salah satu pengenalan teknologi. Jadi kalau kalian nanti ya siswa di SMP di Kabupaten Magelang, tolong untuk menginspirasi kalian itu buka ya. Ketik aja yang namanya artificial intelligence, itu sudah muncul banyak sekali, atau teknologi canggih itu sudah muncul. Jadi teknologi-teknologi yang ada di dunia ini sudah luar biasa. Ada yang namanya driver assistant. Jadi ada yang dikenal nanti driverless car, mobil yang tanpa supir. Nah, itu ada. Jadi kalau di jalan tol itu sudah, kalau di pesawat namanya autopilot. Jadi pesawat itu kadang terbang sendiri, pilotnya hanya diam saja ngobrol karena sudah dinamakan autopilot. Jadi kalau sudah diprogram akan lurus ke arah koordinat tertentu, sudah namanya autopilot. Kalau di mobil sudah ada yang namanya driver assistant. Itu kalau di jalan tol yang panjang itu sudah diprogram mobilnya itu bisa berjalan sendiri. Supirnya tinggal biasa saja ngobrol dan sebagainya. Itu namanya driver assistant. Nah, itu untuk memotivasi kamu supaya kamu tertarik dengan teknologi. Ke depan itu sudah teknologi. Gitu ya. Oke. Harapan Bapak untuk SMP ini? Nah, sesuai dengan tujuan tadi, harapannya ya lagi nanti paling enggak siswa-siswi SMP Kabupaten Magelang itu lebih tertarik dengan teknologi. Banyak sekali. Pernah mendengar itu Cina mencoba membuat
matahari buatan. Sudah dengar ya? Dengar, oh bagus. Nah, literasi kamu bagus. Jadi sebenarnya bukan matahari ya, itu hanya istilah saja. Tetapi yang dibutuhkan Cina adalah sumber energi panasnya, itu yang dibutuhkan. Tapi orang kemudian gampang saja menyebut menjadi matahari. Ini harapannya mulai sekarang anak-anak SMP itu mulai mengenal teknologi. Kemudian berdaya saing. Nah, anak-anak harus memiliki jiwa tadi kompetisi, berani bersaing. Untuk berani bersaing itu harus meningkatkan kompetensi dirinya. Kalau pinter, berani bersaing. Pinter segala hal, kalian tidak harus pinter di akademik, non akademik, bakat kalian masing-masing apa. Misalnya kalian hobi atau punya bakat nyanyi, ya kembangkan. Nah, kalau kalian pinter nyanyi, kalian nanti akan berani bersaing dengan temannya. Jadi prinsipnya adalah peningkatan kompetensi untuk bisa berdaya saing. Yang terakhir adalah berbudaya. Anak-anakku, kalian harus punya karakter bangsa Indonesia. Tapi jangan lupa tetap harus berwawasan bagaimana sopan santun di sekolah, bagaimana sopan santun dengan orang tua, bagaimana kalian bisa memfilter atau menyaring budaya-budaya asing yang tidak cocok dengan kita, jadi tidak usah. Kamu bakatnya apa? Kamu bakatnya apa bakatnya? Nari. Oh, ikut les nari atau otodidak? Otodidak. Oh, belajar sendiri. Sudah pernah berprestasi di tari? Belum. Kalau itu dikembangkan. Kalau kalian memang hobinya menari, kamu ya tidak apa-apa. Kembangkan satu saat mudah-mudahan bisa berprestasi dan yakin bahwa tari, keterampilan menari saya itu juga bisa besok untuk satu profesi. Kalau kamu bakatnya apa? Bahasa Inggris? Apa? Sudah pernah juara di bahasa Inggris? Apa? Juara berapa? Speed contest juara berapa? Harapan 3. Bagus, alhamdulillah. Ya, ini mulai Bu Lupi, Bu Dila atau Bu Yanti? Bu Lupi terus yang kelas 8 ini belum Oh, Bu Dila. Oh, Bu Lupi ya, Pak. Nah, teman-teman, anak-anakku, yang namanya teknologi itu, dalam teknologi itu ada yang baik, ada yang buruk, tergantung kita yang memanfaatkan ya. Kita jangan menjadi budak teknologi, tetapi kita harus bisa menguasai teknologi. Pilih atau punya filter mana yang baik, mana yang tidak. Ya ibarat pisau. Pisau itu kalau untuk chef atau juru masak itu kan bagus, penting. Tetapi juga bisa digunakan untuk membunuh. Tergantung kita. Nah, teknologi juga sama. Di dalam teknologi ada yang baik, tapi banyak juga yang buruk. Makanya kita punya filter. Filter yang pertama adalah iman. Nah, meyakini bahwa ini baik, ini jelek. Kalau yang jelek tidak ada. Itu aja untuk anak-anakku. Sekali lagi, filter kita adalah iman kita yang kuat untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. mungkin ada pesan yang akan Bapak sampaikan untuk kita? Ya, bagi anak-anakku, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekarang kalian belajar, saatnya untuk belajar. 100 tahun Indonesia merdeka, istilahnya nanti adalah tahun emas kita di tahun 2045. Kalian umurnya berapa? Di tahun 45. Sekarang umur berapa? 13. Ini 2021 ditambah 24. Berarti 13 tambah 24, 37. Saat-saatnya produktif 2024. Kamu? Sama? 14. 38, 37 saatnya produktif ya. Ini untuk semoga
bisa menikmati yang namanya Indonesia Emas di tahun 2040. Kayak kalangan pelajar belajar Mhm. itu ada namanya prokrastinasi atau menunda-nunda waktu. Mhm. Ya, kalau coba tentang menunda-nunda waktu. Anakku kan kalian mengenal kalau istilahnya itu time is money. Kemudian kita kalau di dalam pepatah Arab itu kalau nggak salah waktu itu adalah pedang dan kita tidak akan bisa kembali ke waktu yang lalu. 1 detik pun kita tidak bisa kembali. Kadang kita belum. Ya, aduh, kok tidak seperti ini. Makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda pekerjaan, ya, karena nanti di masa atau waktu yang akan datang mungkin banyak lagi pekerjaan atau hal-hal yang bisa kita kerjakan. Jadi sekali lagi jangan menunda pekerjaan, ya. Lakukan saat ini juga apa yang bisa kalian lakukan. Nah, ingat tuh teman-teman, jangan menunda pekerjaan. Harusnya kalian juga ya, kalau kalian sudah menjadi bos ini, nah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tunjukkan prestasi kepada teman-teman. Oke, ada lagi? Sudah cukup?